Nah, walaupun saya lagi difitnah, dikata-katain nyuri segala macam, tetapi saya tetap memuji Tuhan. Tuhan lebih senang di dalam segala penderitaan saya, di dalam segala fitnahan yang diberikan orang kepada saya tetap memuji Tuhan. Nah, itulah persembahan yang harum. Ketika daging saya disembelih, saya tetap berkata, Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Gitu. Saya tetap bersuka cita, menari lagu-lagu sukacita, bukannya mengeluh. Lagi difitnah malah balas-balesan, balas pantun, walaupun saya hantam, saya buka bongkar rahasianya orang-orang ini. Tuhan nggak suka. Luar biasa, ya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Bagi orang-orang yang selalu hidup di dalam kasih-Nya, ya, yang bukan kasih yang retorika, ya, bukan kasih yang retorika, tapi kasih yang nyata, ya, kasih yang beneran. Nah, itulah sebabnya hari ini kita kasih judul agama syahwat penuh retorika, ya. Serem ya hari ini judulnya. Nah, kalau kita lihat banyak sekali hari ini industri agama. Saya katakan industri agama karena ini merupakan sebuah bisnis. 2 minggu yang lalu kita cerita bisnis gereja cuan enak. Hari Selasa atau hari apa itu ya. Bisnis gereja cuan enak. Karena bisnis gereja ini memang luar biasa. Bukan cuma gereja, semua agama. Ya. Artinya yang disebut dengan agama syahwat itu ternyata bukan cuma Islam saja. Ya. Kalau Islam sudah jelas, nggak usah ditanya lagi. Nggak akan jauh-jauh dari syahwat. Tetapi masalahnya agama-agama pun ikut. Syahwat itu macam-macam ya. Karena yang namanya orgasme itu tidak selalu melulu seks. Hitler itu kalau khotbah ya, kalau dia pidato itu bisa orgasme tuh dia. Orgasme itu bisa dialami ketika orang lagi bekerja atau dia sedang, kalau ilmuwan itu bisa orgasme itu gara-gara dia menemukan sesuatu yang blunder itu ya. Nah, itulah syahwat yang dipuaskan. Yang ya itu tadi syahwat agama, syahwat. Tapi memang akhirnya ujung-ujungnya juga syahwat titit beneran. Hampir semua industri agama, ya industri ya saya bilang ya industri. Artinya ini diproduksi oleh manusia. Nanti akan berujung kepada syahwat. Baik itu secara tertulis di dalam kitabnya demikian, seperti Islam, maupun rekayasa dari si pemimpin agama ini. Dengan menakut-nakuti surga dan neraka, dimanipulasi umatnya. Ya, dimanipulasi. Nah, tadi kita akan menemukan beberapa satu, yaitu kata membasuh, ya, mencuci cawan. Saudara tahu mencuci cawan itu dari kata baptismus. Jadi kata baptis itu tidak melulu diselam ya. Kalau Anda melihat orang bilang baptis, nah, lihat ya. Udah. Oke, lihat ya. Satu tadi mencuci cawan. Ini berasal dari kata baptis. Ya, mencuci cawan. Nah, saya sudah kasih tahu Anda, ini anyway ya, ini supaya kita melewati ayatnya kita sambil. Ternyata kata baptis itu artinya bukan baptis itu artinya bukan tenggelam, diselam. Ya, ini baptis itu dari kata mencuci, ya, memandikan. Sedangkan kata tenggelam itu berasal dari kata bapto, ya, atau selam, diselamkan, deep in water, atau gitu ya, bapto. Jadi sebenarnya kata baptis
Itu artinya permandian. Maka orang-orang GKI itu tepat istilahnya, dipermandikan. Nah, itu tepat. Karena memang katanya suruh mandi. Pertama kali kata baptis ini muncul waktu ceritanya Naaman. Ya, pertama kali di dalam Septuaginta kata ini muncul waktu ceritanya Naaman. Nah, kemudian pembaptisan itu ya menjadi kata yang umum dari zaman Esra Nehemia, menjadi kata yang umum dipakai pembaptis, termasuk Yohanes Pembaptis, dia melakukan pembaptisan. Jadi budaya pembaptisan itu ya sudah ada dari zaman Musa. Namun istilah baptis itu, karena kan mereka baru berbahasa Yunani kan setelah Yunani masuk, mulai tren di zaman Yunani masuk sampai dengan zaman Yohanes Pembaptis dan di zaman Yesus. Orang-orang Yahudi pun dibaptis. Setahun sekali orang Yahudi dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, itu masa-masa Yom Kippur. Orang-orang datang dibaptis. Setahun sekali orang Yahudi itu dibaptis. Makanya penjahat di sebelah kanan Yesus itu dibaptis. Karena mereka adalah jihadis. Ya, para jihad. Ya, jihadisnya Yahudi. Si siapa itu? Barabas. Yesus Barabas itu kan. Yesus Barabas. Dan dua orang yang disalib. Jadi mereka itu bukan pemerkosa apa saja, bukan ya. Mereka itu para jihadis yang disalib. Nah, kayak Imam Samudra itu loh. Bagi orang Islam itu kan pahlawan kan. Santoso, itu kan bagi orang Islam pahlawan, jihadis. Ya kan? Nah, Yesus Barabas dan orang salib itu orang-orang saleh yang beragama Yudaisme itu tadi. Makanya ketika Yesus disalib, mau disalib, Pilatus kasih tawaran, kamu mau Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Kami mau Yesus Barabas dilepas untuk kami. Ya kan? Nah, lalu kan pertanyaan orang-orang, kok dibaptis Pak? Belum setelah Yesus belum dibaptis kok tak selamat? Ya kan penjahat yang sebelah Yesus itu kan. Padahal aturannya kan barang siapa percaya dan dibaptis dia selamat. Lalu penjahat sebelah Yesus sudah dibaptis. Mereka setahun sekali dibaptis. Dan orang-orang Yahudi kalau lagi pergi berperang, mereka itu tidak boleh bersentuhan dengan wanita loh. Nggak boleh berhubungan seks dengan wanita kalau lagi perang. Haram itu hukumnya. Jadi mereka itu benar-benar dibaptis dan mereka hidup dalam kekudusan. Dikuduskan karena mereka udah siap mati. Ya, jadi mereka dibaptis. Hanya bedanya satu orang nggak percaya Yesus, mengolok-olok Yesus, yang satu dia percaya. Maka dia ikut di dalam pembaptisan sesuai dengan hukum Torah. Dan dia percaya pada Yesus. Begitu ya. Itulah yang pertama. Ada fakta yang pertama itu ya, ceritanya itu. Nah, kemudian, nanti kita balik ke sini lagi tapi ya, yang kedua, ada cerita yang menarik lagi yang kedua. Di situ ada cerita ini kan di dalam Markus tadi ya, yang di dalam Markus. Nanti kita akan kemari ya. Di dalam Yesaya ada diceritakan ya, orang diberi kitab disuruh baca. Disuruh baca. Ikro. Contohnya kan Wayikra Wayikra apa suruh baca itu ya. Tapi nggak bisa. Sebut gitu kan, nggak bisa. Buta huruf. Wah, itu Muhammad itu. Nah, kata, oh itu Muhammad itu, ya kan? Itu nubuat untuk Muhammad ya disuruh baca tapi nggak bisa baca, ya kan? Nggak bisa baca disuruh baca. Itu nubuatannya Muhammad. Nah, kita baca yang lengkap ya, menarik ya. Di dalam Yesaya 29 tadi. Yesaya 29 ya, ayat 11. Ya.
Yesaya 29 ayat 11 ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab termeterai. Seperti kitab termeterai. Apabila itu kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itulah Muhammad. Jadi memang ini nubuatan Muhammad, iya. Ini adalah nubuatan orang-orang yang terjebak di dalam agama. Dia tidak ngerti kitab sucinya, tapi dia cuma ngafalin doang. Makanya orang Islam kerjanya cuma ngafalin doang, ngerti nggak? Kagak ngerti. Ngajinya aja sama saya, kebanyakan orang Islam pinter saya. Ya. Karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itulah Islam. Ya, nggak ngerti isi kitabnya. Mereka cuma ngafalin doang, kagak ngerti. Nah, itu juga sama dengan orang-orang beragama yang lain. Ketika dikasih tahu, ya mereka ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya, sebab ibadahnya cuma ritual dan simbol-simbol yang dihafalkan tanpa dia ngerti. Sak pemimpin agamanya, sak umatnya, sama saja. Nah, itulah sebabnya hari ini kita belajar agama syahwat penuh retorika. Inilah sebuah retorika. Ya, balik tadi. Tidak bisa baca. Tidak mengerti. Karena hafalan doang. Artinya jauh. Nah, itu yang seringkali terjadi di hari-hari ini dengan banyak orang-orang yang kelihatannya suci beragama, rajin ke gereja, rajin ke rumah ibadah juga tentunya. Apalagi kalau Islam jangan ditanya. Mereka beribadah tanpa ngerti yang mereka ibadahin itu apa. Ya karena seperangkat aturan doang. Mereka cuma udah selesai, udah buru-buru, udah selesai. Tanpa dia ngerti, dia ngapain sih cengang-jenging itu. Masuk seorang Pentakosta karismatik, ya Anda ngerti nggak sih lagi tertawa terbahak-bahak, lagi sandal lawas itu lagi ngapain? Termasuk semua. Anda lagi bikin liturgi di dalam gereja, Anda ngerti nggak sih lagi ngapain? Ya, Anda ngerti nggak? Nah, dua hal inilah ya fakta di dalam gereja pun ada orang yang melakukan ritual tanpa dia ngerti. Ya, dia tanpa dia mengerti mengapa dia dibaptis, mengapa harus dengan air, apakah harus diselam? Sudah ditunjukkan tadi ayatnya, enggak. Karena baptis itu artinya sedang mencuci, termasuk mencuci cawan, mencuci tangan. Karena itu baptis itu artinya memang membersihkan, memandikan, bukan cuma tenggelam, dicuci, dibersihkan. Makanya orang GKI itu dipermandikan, digerucuk. Di dalam tradisi para rasul ada 3 cara. 1, airnya mengalir. Kemudian dia diselam di situ. Dipermandikan di situ. Persis seperti gambar-gambar Yesus di sungai Yordan, separuh dada, lalu Yohanesnya menggerucukin air ke kepalanya. Itu yang terjadi dengan kolam Bethesda. Mereka masuk ke kolam Bethesda separuh dada, di atasnya ada gerucukannya. Ya. Itulah pembaptisan yang pertama, air yang mengalir. Yang kedua, pembaptisannya adalah dengan di kolam air yang tenang. Karena nggak ada sungai, jadi di kolam. Oase, biasanya begitu ya. Nah, itu yang seperti dilakukan oleh gereja Pentakosta dan karismatik, atau anggapan-anggapan mereka seperti itu. Tapi yang ketiga, yang dilakukan adalah dengan dikerucuk kepalanya pakai air, si airnya taruh di dalam teko, di dalam bejana, terus dikerucukin di kepalanya. 3 hal itu yang dilakukan dari abad pertama.
Ya, tahunya dari mana? Ya dari sejarah arkeologi, di tulisan-tulisan para rasul yang disebut apokrifa itu dicatat. Mereka melakukannya 3 hal itu caranya. Nah, terutama dirangkum dalam Didache Con Apostolon. Tetapi kalau kita melihat dari makna kata baptis itu memang artinya mencuci. Yang benar adalah yang pertama di air yang mengalir, kemudian kepala dikerucut, dicuci. Membaptis itu mencuci, ya. Kalau bapto itu dicelupkan, seperti teh celup. Nah, itu bapto itu. Kalau mencuci itu, ya, dia naik turun, jubruk. Nah, sama aja kalau dikerucut, dibasuh, ya, di dalam air yang banyak dan mengalir airnya itu. Makanya ada 3 cara. Kalau dengan bendera bagaimana? Ya nggak bisa lah, bukan dengan air kok. Mengapa harus dengan air? Nah, apakah itu sebuah ritual? Bukan. Banyak orang berpikir itu adalah ritual, bukan. Ya, karena air adalah saksi. Mengapa harus dengan air? Kita buka dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Lihat, kalau Anda perhatikan, ya, 1 Yohanes 5, yang ini ayatnya di dalam tanda kurung. Lihat, ada tanda kurungnya. Ya, ini ada tanda kurung nih ya. Artinya apa yang tanda kurung ini? Ayatnya nggak ada. Ini ayatnya adalah ayat komentari. Ya, ini sudah sejak lama ya, sejak baru pertama kali dicantumkan saja sudah dikritik. Jadi bukannya ayat Alkitabnya dipalsukan, enggak. Semua orang Kristen sudah tahu nih ayat disisipkan oleh Erasmus pada cetakan yang ketiga. Semua orang Kristen juga tahu, yang teolog itu udah ngerti dari pertama. Bahkan Isaac Newton pun memberikan komentarinya ya. Artinya itu nggak ada. Jadi jangan orang-orang Trinitas jangan pernah pakai ayat ini buat debat. Anda akan dipermalukan nanti. Ayat ini baru ada zamannya Erasmus, cetakan ketiga. Sebelumnya nggak pernah ada. Lalu inilah ayatnya nih. Nah, ya. Roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah. Ya, saya kasih nih. Roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Sebab ada 3 yang amin ya. Saya baca dari ayat 6. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian. Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ya, langsung roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Langsung ke yang biru ya. Yang merah ini Anda langsung coret aja. Ada 3 yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah. Ketiganya adalah saksi. Kita tahu ketika dia bilang roh, ketika dia bilang roh, itu artinya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberi kesaksian akan pertobatan kita. Makanya buahnya harus buah roh, buah pertobatan. Kalau Anda bertobat tidak berbuah roh, ya berarti Anda jangan-jangan belum lahir baru. Buah roh itu bukan Anda dipenuhi Roh Kudus itu bukan Anda berbahasa roh ya. Itu salah. Kalau bahasa rohnya aja kadang-kadang ngawur kok. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan memiliki buah roh, akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat tadi, ayat 19 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelembutan, ya, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Nah, lalu ada air. Itulah baptisan air dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua. Jadi ada 3. Itu bukan sebuah ritual. Karena Roh Kudus itu adalah sebuah real. Darah Kristus itu real. Ya, kita menerima Yesus. Itu artinya darah itu kita terima. Air itu yang menjadi saksi. Saksi dari pertobatan kita. Karena air itu ada di bumi dan ada di surga. Di surga pun ada air.
di bumi ada air. Dan itu yang menjadi saksi kita. Ya, air itu nyambung dari bumi sampai surga, dari alam jasmani sampai ke alam rohani. Sehingga yang namanya roh, yaitu Roh Kudus, air yaitu pembaptisan, dan darah Kristus, itulah saksinya kita. Jadi itu bukan ritual dan simbol. Kekristenan bukan seperangkat ritual dan simbol. Kalau Anda masih terjebak di dalam ritual dan simbol, maka Anda sedang terjebak di dalam agama syahwat. Kalau Anda harus menyelesaikan sebuah ritual dan simbol terlebih dahulu supaya Anda merasa sempurna, berarti Anda masih terjebak di dalam syahwat keagamaan. Nah, dibalik ya, syahwat keagamaan. Anda sedang membuat sebuah ilusi bagi diri Anda sendiri, sebuah fantasi Tuhan. Anda bikin fantasi tentang Tuhan itu dengan susunan ritualnya dan simbol-simbolnya, lalu Anda sembah itu Tuhan, hasil ilusi Anda. Ya. Dan kemudian Anda bikin aturan mainnya, dan Anda penuhi sendiri aturan mainnya. Kalau yang susah Anda singkirkan dari situ. Itu yang terjadi dengan agama. Dia bikin aturan, tinggal mau bikin yang susah, apa yang sulit. Nah, mau digunakan untuk siapa? Bisa mempengaruhi siapa? Dan orang-orang politikus kemudian membacanya kayak Kamarudin kan? Saya ini lawyer, pendeta, dan politikus. Nah, itu dia. Trinitas Maha Dajjal, Trinitas Maha Najis. Akhirnya begitu, dibawa ke sana. Orang-orang yang menggunakan agama untuk berpolitik digiring ke sana, karena agamanya kan hasil buatannya dia sendiri. Kesalehan adalah definisinya dia sendiri. Nah, berarti ya. Definisi kesalehan adalah pertama ya, ini ya, agama syafat. Ciri khas dari agama syahwat. Satu, dia akan mengarang ya ritual dan simbol-simbol. Karena ritual dan simbol-simbol ini sudah selesai di zaman Yesus. Ya, dengan matinya Yesus di kayu salib. Ya, Efesus 2 ayat 15. Maka ia membatalkan semua ketentuan hukum Taurat. Batalkan semua, Efesus 2 ayat 15. Lukas 16 ayat 16. Yesus sendiri yang mengatakannya. Hukum Taurat dan kitab para nabi selesai di zamannya Yohanes. Expired, in force, selesai zamannya Yohanes. Berlaku. Setelah itu, Injil Kerajaan Allah itu yang diberitakan. Yaitu kabar kesukaan, kabar sukacita, kabar selamat tanpa ritual dan simbol-simbol. Kalau orang itu masih terjebak di dalam ritual dan simbol-simbol, maka dia tidak bisa menemukan keselamatan yang sejati di dalam Yesus. Makanya beberapa orang-orang Yahudi yang masih terjebak di dalam ritual dan simbol, dia menggugat, oh kudu disunat. Ya kan? Maka Yahudi berkata, oh harus sunat. Ya, oh makanan kosher tidak kosher. Oh sabat. Ya. Lalu pendeta bilang apa? Oh ini nggak perlu, yang paling penting ini. Nah, yang paling penting 10%. 10%-nya, oh ini haknya pendeta. Ya, 100% hak pendeta. Padahal, menurut orang Yahudi, perpuluhan ini dibagi 3. 1, ya, untuk Lewi. 2, untuk bait suci. Padahal bait suci ada bea bait suci ya, artinya nggak perlu.
ada bea bait suci. Sehingga ini nggak perlu sebetulnya, karena orang Yahudi punya bea bait suci. Perpuluhan itu hanya untuk Lewi, dan kedua untuk siapa? Janda miskin, janda, anak yatim, dan gembel yang miskin. Gembel kaya banyak ya. Jadi bagi dua, 50-50. 50% untuk orang Lewi, dibagi seluruh orang Lewi, 50% untuk janda miskin. Tetapi sekarang oke lah, masukkanlah untuk perawatan bait. Tetapi sebenarnya ada yang namanya bea pajak bait suci. Kalau Anda pergi ke bait suci, Anda bayar pajak. Kalau Anda perginya ke somnya saya, Anda nggak perlu bayar pajak som. Ya, kalau Anda tetap beban untuk diakonia, tinggal kirim ke Damaris. Ya, ini ingin kasih makan orang di penjara, Anda kirim ke rekeningnya Pak Apolinaris Darmawan itu atas nama Richard Owen. Kalau Anda terbeban untuk pelayanan penginjilan seluruh dunia bangsa-bangsa, nanti ya nomor rekeningnya jadi, supaya bisa pakai nama rekening atas nama gereja, yaitu Hagios Internasional, atau Anda bisa pakai PayPal-nya. Wah, ini pesan sponsor nih ya. Hagios, tulisannya Hagios Internasional, pakai PayPal ya. @gmail.com. gmail.com. Nah, ini PayPal. Ini untuk rekening penginjilan. Bukan buat saya. Nah, kalau Anda mau buat saya, bilang WhatsApp pribadi, nanti saya kasih nomor rekening saya pribadi. Tapi ini untuk yang penginjilan pelayanan. Nah, kalau Anda memberi saya, upahnya doa dari saya. Kalau Anda berikan untuk penginjilan dan untuk diakonia, ya upahnya bukan cuma doa dari saya, tapi juga dari Tuhan. Gitu ya. Tapi memang ada firman Tuhannya, kalau Anda memberi segelas air kepada hamba Tuhan, maka Anda juga akan diberkati. Ya. Nanti Anda doakan saja. Begitu ya. Tetapi namanya hukum Taurat dan kitab para nabi sudah nggak perlu. Jadi Anda udah nggak perlu. Ini semua itu Anda nggak perlu. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah 100%. Anda hanya pengelola. Ya. Sudah bolak-balik kita ajarkan itu di sini. Sehingga Anda tidak perlu lagi datang kepada ritual-ritual dan simbol-simbol. Yang paling penting adalah kehidupan, action. Firman Tuhan, kalau Anda kumpulkan satu, summary-nya apa sih? Satu, harus tentang kasih. Yaitu puncak kasih yang tertinggi adalah ketika Anda bisa mengampuni musuhmu. Ya kan? Kalau mengasihi orang yang baik kepada Anda itu gampang. Tapi kalau Anda mengasihi, mengampuni musuhmu, memberi makan mereka, ya, itu adalah puncak dari kasih, pengampunan. Karena sebagaimana Anda mengampuni orang, segitu juga Tuhan mengampuni Anda. Ukurannya, pengampunan itu. Jadi kalau Anda belum bisa mengampuni suami Anda, Tuhan juga bilang, iya, mohon dimaafkan. Belum bisa. Gitu ya. Karena pengampunan itu diberikan kepada Anda ketika Anda mengampuni. Ukuran itu mengampuni. Anda kalau baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan cuma perjanjian lama doang, ya, judulnya adalah diakonia. Ukuran dari kasih itu, kasih makan janda-janda miskin, anak yatim. Bukan retorika, ini beneran, real. Yang ini retorika. Nah, saya kasih merah. Ini retorika. Ini real. Ya, ini real. Dan kemudian, kalau Anda cek lagi, isinya pasti marturia. Memberitakan kabar selamat yang dari Tuhan. Daud pun melakukan, Samuel, semua para nabi melakukan kabar selamat yang dari Tuhan. Itulah Evangelion, Injil. Jadi bukan retorika, tapi kalau Anda terjebak dalam ritual dan simbol-simbol dan Anda pikir Anda sudah
ketemu Tuhan, itu Anda sedang berretorika dengan Tuhan hasil ilusimu. Lalu kemudian Anda membangun rangkaian dogma untuk merasa nyaman bahwa Anda sudah beribadah dan Anda sudah genap agamanya, kesalehannya. Hati-hati, ternyata Anda ditolak dari kerajaan surga sekalipun Anda menyebut nama Yesus. Karena Tuhan tidak suka berretorika. Retorika itu zaman perjanjian lama. Supaya orang itu dididik jasmaninya dulu. Tetapi di zaman perjanjian bahwa 2000 tahun yang lalu, bayangin 2000 tahun yang lalu itu sudah dihapus retorika itu. Semua retorika itu sudah dihapus. Tuhan sudah ajarkan, oke, kamu sudah belajar ritual simbol dan retorisnya, sekarang kita belajar, inilah kenyataannya, kata Yesus. Siapakah sesama? Kasih PR. Siapakah yang namanya sesama? Apakah orang Kristen? Siapakah sesamamu? Apakah orang Yahudi? Ternyata siapapun. Tidak pandang itu kafir, tidak kafir. Itulah sesama yang harus Anda kasih makan. Ya kan? Orang Samaria yang murah hati itu kan diberikan sesama. Simpel sekali. Bagaimana menyimpulkan seluruh retorika dalam perjanjian lama? Mengasihi, karena Yesus berkata, ya, manakah hukum yang terutama dan paling utama? Yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, segenap jiwa ragamu. Kedua, mengasihi sesamamu manusia. Bagaimana mengasihi sesama manusia? Gampang. Anda tinggal bagi makanan aja, diakonia. Diakonia adalah mengasihi sesama. Diakonia adalah sebuah tindakan mengasihi sesama. Lalu bagaimana Anda bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Yaitu Pak dengan ritual dan simbol. Tidak. Matius 25 sudah jelas-jelas menuliskan. Ketika kamu melakukannya untuk orang yang paling hina ini, siapa orang yang paling hina dalam hidupmu? Tetanggamu kah? Pacarmu kah? Atau musuhmu? Kan musuh-musuh kita orang yang paling hina. Ya, yang sedang membenci saya siapa? Saya sekarang ini, orang-orang Islam. Ya, ketika saya membagi makanan untuk orang-orang Islam ini, saya sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Itulah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata. Kan Anda nggak bisa mengasihi Tuhan, caranya gimana coba? Anda tiap hari ngomong, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, ku mau menyenangkanmu, apa yang mau disenangkan? Bagaimana caranya Anda menyenangkan Tuhan? Coba pertanyaannya. Ya dengan menyembah tiap pagi, saya menyanyi. Loh, itu bukan menyenangkan Tuhan. Anda retorika lagi. Ayatnya di mana? Perjanjian lama lagi. Nah, balik lagi perjanjian lama lagi. Anda harus disunat. Pakailah perjanjian baru. Bagaimana aku melakukannya untuk Tuhan? Dengan memberikan kepada orang yang paling hina ini. Yang paling hina ini. Ya, yang paling tidak Anda sukai siapa. Itu yang Anda harus bagi. Itulah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Lalu kenapa kita menyanyi, Pak? Karena saya bahagia, bukan karena ritual. Ya, Om Steve tadi sampai ngetril saksofon sampai bunyi begitu melengking. Karena dia bersuka cita. Sedang bersuka cita. Kayak saya bersuka cita. Makanya kami sekeluarga selalu menyanyi tiap hari karena kami bersuka cita. Bukan karena ritual, bukan supaya Tuhan senang. Enggak, itu bukan bagian dari ritual saya karena saya senang. Daripada saya nyanyi madu dan racun, mendingan saya nyanyi seperti Daud menari, ya. Kan begitu kan? Nanti kapan-kapan kita mau dangdutan nanti. Dangdutnya kita keren, bukan dangdut itu ya, bukan dangdut koplo. Nanti kapan-kapan kita mau belajar. Memang saya jarang, karena basicnya saya nggak suka dangdut, tapi tadi saya kirim ke Om Steve tadi, Pak. Walaupun saya lagi difitnah, dikata-katain nyur segala macam, tetapi saya tetap memuji Tuhan. Tuhan lebih senang. Di dalam segala penderitaan saya, di dalam segala fitnahan yang diberikan orang kepada saya tetap memuji Tuhan.
Nah, itulah persembahan yang harum. Ketika daging saya disembelih, saya tetap berkata, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Gitu. Saya tetap bersuka cita, menari lagu-lagu sukacita, bukannya mengeluh. Lagi difitnah malah balas-balasan, balas pantun, walaupun saya hantam, saya buka bongkar rahasianya orang-orang ini. Tuhan nggak suka. Makanya ketika ada orang-orang bilang, ayo kita bongkar, apanya mau dibongkar? Saya juga punya masa lalu yang tidak baik. Kalau orang bongkar saya seneng nggak? Nggak seneng. Malah enggak, ya, nggak malu, nggak takut. Tapi saya nggak seneng aja. Semua orang kan punya masa lalu yang tidak baik. Terus saya bongkar-bongkar punya orang, Anda ngajak saya. Saya bersyukur saya punya masa lalu yang tidak baik, sehingga saya nggak suka bongkar-bongkar rahasianya orang juga. Saya bersyukur ya, kalau saya nggak punya masa lalu yang tidak baik, mungkin saya hobi sekali ya bongkar rahasia-rahasianya para hamba Tuhan kurang ajar ini kan. Senang saya. Untung Tuhan kasih saya masa lalu, izinkan masa lalu yang tidak baik buat saya. Ya kan, supaya saya tetap rendah hati kan. Jadi saya nggak suka bongkar-bongkar merasa diri saya benar, orang lain salah. Tetapi di dalam semua fitnahan itu saya tetap bersuka cita. Nah, itu yang menyenangkan Tuhan. Itu bukan ritual. Sukacita itu terekspresi dalam nyanyian saya, dalam musik yang saya mainkan. Begitu. Jadi jangan dibalik. Bukan karena saya sudah nyanyi 3-4 lagu lalu saya sudah kepenuhan Roh Kudus, berarti saya sudah selesai ibadah saya. Belum, bukan begitu. Jangan dibalik ya. Bedakan dengan agama. Kalau agama, Anda kudu nyanyi 3-4 lagu, baru Anda bisa ketemu Tuhan. Kalau Anda sudah sandal lawas, baru namanya ketemu Tuhan. Ya, sampai sudah nangis-nangis, baru sudah ketemu Tuhan. Kalau belum nangis, belum maut. Kalau belum tumbang-tumbang, belum mantap. Kalau belum kena tangannya pendeta, diurapi pakai minyak, belum mantap. Wah, itu namanya ritual. Anda sedang terjebak di dalam Allah ilusi. Karena itu adalah karangan ritual dan simbol. Ya. Nah, yang kedua, setelah Anda mengarang ritual dan syahwat, ya agama syahwat. Setelah mengarang ritual dan simbol, Anda mengarang hukum-hukumnya. Ya, hukum apa misalnya? Oh, jangan mencuri. Ya, semua juga tahu jangan mencuri. Ya, lalu, oh, boleh pegangan tangan. Pegangan tangan, boleh. Cium, tidak boleh. Nah, pegangan tangan boleh, cium. Anda mulai karang-karang sendiri tuh. Nanya boleh, tidak boleh. Boleh atau tidak boleh. Rokok, tidak boleh. Wah, haram, dosa. Kenapa? Wah, dengan segala macam ayatnya diputer-puter. Sekarang tanya, babi. Oh, boleh. Karena enak. Rokok haram, babi boleh. Saya tidak merokok ya, jadi Anda jangan salah paham. Saya tidak merokok. Saya tidak suka orang melihat orang ngerokok gitu ya. Apalagi kalau dia ngerokok, asapnya kemana? Saya bisa naik darah itu ya. Kalau orang gitu kan ya. Saya bisa gusar itu. Ya, pokoknya gusar saya nggak suka aja saya pokoknya. Tetapi Anda tahu nggak, babi itu ditulis di Alkitab itu nggak boleh. Perjanjian lama, Pak. Iya, tapi kan ditulis kan, walaupun dari perjanjian kan udah nggak berlaku, Pak. Iya. Rokok ditulis nggak? Tidak ada sama sekali. Ada dilarang merokok dalam Alkitab, nggak ada. Adanya adalah tubuhmu adalah bait suci. Maka harus kudus. Masa kamu tega kalau kamu ngerokok tiap hari? Akibat apa? Kanker paru-paru. Tetapi saya banyak kenal orang umurnya 90 tahun rokoknya kenceng. Lebih banyak orang mati muda gara-gara makan babi daripada orang mati muda karena rokok. Ya kan? Itulah aturan-aturan yang dibikin manusia. Jadi kalau saya tidak merokok, kenapa? Karena saya nggak suka. Udah itu saja. Jangan bikin aturan sendiri dan aturan yang lain. Ya kan? Gula ini lebih bahaya daripada rokok loh. Anda minum gula itu ya,
mengkonsumsi gula itu lebih bahaya daripada Anda mengkonsumsi rokok. Jadi harusnya gula itu Anda haramkan juga. Artinya hukum-hukum itu Anda jangan tebang pilih dan jangan karang-karang sendiri. Di dalam Roma 12 ayat 2 itu simpel. Mana yang baik, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Ya, mana yang baik itu belum tentu berkenan. Yang berkenan itu belum tentu yang sempurna kehendak Allah. Ya, yang baik, Pak saya mau menikah, mau sama siapa? Misalnya nih, si siapa nih, Amin Wijaya nih ya. Pastor, aku mau menikah. Oh, sama siapa? Sama gajah. Oh ya nggak baik. Jangan. Ya, tiba-tiba Amin Wijaya datang lagi. Saya mau menikah sudah dapat nih, bukan sama gajah, sama orang. Oh ya bagus, baik. Ya siapa namanya? Broto. Oh ya jangan. Kok kamu menikah sama Broto? Namamu kan Amin. Kok kalau kamu Aminah menikah sama Broto tidak apa-apa. Kalau Amin jangan menikah sama Broto. Menikahnya sama Briti. Nah, kan? Makanya Britney Spears kan Briti panggilannya kan. Kalau Broto kan laki-laki, kalau Briti perempuan. Itu baik kalau nikahnya sama Briti. Kalau Broto ya tidak baik. Amin. Kalau Aminah nikah sama Broto. Kalau Amin nikahnya sama Briti. Begitu. Itu baik. Wah, tapi orangnya Islam. Loh, wah ini tidak berkenan ini. Tidak berkenan. Ya jangan, masih Islam. Lah kamu kan sudah lahir baru, nikah sama Islam, nanti ruwet kamu nanti. Ya kan? Nah, carilah yang sepadan. Kalau memang sudah lahir baru, kalau belum lahir baru, gimana lagi? Anda punya selera itu kan last, pengen kawin. Nafsu. Nah, lalu, oh enggak Pak, dia anak Tuhan. Salah satu diaken kita, sudah lahir baru. Sekarang lagi memberitakan Injil, dia sudah memenangkan banyak jiwa. Wah, cocok itu. Sekarang kamu doakan. Supaya itu klop sama Tuhan. Itu yang sempurna dari Tuhan. Itu ya, Amin. Kawinnya sama Briti. Britinya ini anak Tuhan, sudah diaken, ikut memberitakan Injil juga sama-sama, Diakonia dan Marturia. Wah, cocok ini. Tinggal kita doakan saja. Tinggal kamu cari, apakah ini benar kehendak Tuhan? Bukan. Didoakan. Oh, tinggal semua lancar orang tua. Ciri khasnya apa yang paling utama? Orang tua kudu setuju. Oh, enggak bisa Pak. Karena ini bobot bebet bobot. Oh, bibit saya bibit unggul Pak. Tapi bebet saya juga lumayan. Tapi bobotnya kurang Pak. Waduh. Ya doakan, kamu naikkan dulu bobotnya kamu. Ya kan, sekarang berapa? 40 Pak. Well, kamu kalah sama saya. Saya bobotnya 100. Nah, kan begitu kan. Bibit, bebet, bobot. Jadi doakan, orang tuanya belum setuju, jangan kawin lari. Pak, saya nggak mau kawin lari. Ya, tapi kan kamu mau kawin tanpa persetujuan orang tua. Ya, beda, Pak. Kalau kawin lari itu kawin sambil lari-lari, Pak. Kayak ayam. Capek, Pak. Gitu kan. Jangan. Kehendak Allah yang sempurna itu Anda pasti direstui oleh orang tua. Kalau nggak, tunggu sampai direstui oleh orang tua. Ya. Gitu ya. Nah, makanya Anda jangan ngarang-ngarang hukum sendiri. Kalau agama syafat itu Anda kan ngarang-ngarang hukum sendiri. Anda kan ciptakan aturan-aturan sendiri. Boleh nggak Pak ini itu kalau nonton bioskop apa semua boleh nggak boleh? Enggak. Aturan kita itu bukan boleh nggak boleh, tapi yang baik, yang berkenan dan sempurna. Mana yang baik, mana yang berkenan, yang sempurna. Itu yang Tuhan ajarkan. Tidak, makanan itu nggak ada yang haram bagiku, kata Paulus kan dalam hikmat Roh Kudus. Tetapi tidak semuanya itu berguna. Gitu. Ya, jangan ngarang-ngarang sendiri boleh nggak boleh. Jadi ketika Anda mulai masuk di dalam komunitas Kristus, pengikut jalan Tuhan, N26 bikin agama baru namanya Jalan Tuhan, ya, agama Jalan Tuhan, Hodos, atau Kurios, ya.
Hodos, saya pakai ini ya. Hodos tau Kyrios, jalan Tuhan. Inilah aslinya ya, bukan Kristen. Di Kisah Rasul, mereka nggak ada yang bilang aku Kristen, mereka semua adalah aku pengikut jalan Tuhan. Hodos tau Kyrios, pengikut jalan Tuhan. Ya, the way of the Lord. Hodos tau Kyrios. Ya. Nah, kita pengikut Hodos tau Kyrios, pengikut jalan Tuhan. Itu bukan aturan boleh nggak boleh. Wah, berzina dong boleh dong Pak, ya suka-suka kamu. Kalau kamu sudah menikah, terus kamu berzina, kalau kamu pengen bahagia, kalau kamu pengen hidupmu hancur, ya sana lakukan saja. Tapi nanti kamu jangan jejeritan minta tolong Tuhan, Tuhan tidak baik. Apapun yang kamu ingin orang lain perbuat untukmu, kamu perbuat juga untuk orang lain. Kalau kamu tidak ingin dijinai, diselingkuhi istrimu, ya kamu jangan selingkuh. Kalau kamu ingin dihormati anak-anakmu, dipelihara anak-anakmu di hari tua, kamu harus peliharakan orang tuamu sendiri sekarang. Jangan malah kamu kasih perpuluhan ke gereja, orang tuamu nggak dirawat. Wah, dalam kamusnya pengikut jalan Tuhan itu haram jadah itu. Rawat dulu orang tuamu, baru Anda rawat pendetamu. Kalau Anda berlimpah, rawat pendetamu. Jadi saya nolak kasih uang. Kalau Anda sudah berlimpah, Anda kasih uang saya nggak nolak. Iya, kita kan juga butuh mobil, kita juga butuh apa-apa pelayanan, yang pribadi. Semua butuh, tetapi seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin jemaat, jangan hidup bermewah. Nggak boleh. Karena nanti diteladani sama jemaatnya. Nah, itulah akibatnya. Nah, sekarang yang ketiga. Akibatnya, kalau Anda mengikuti agama syahwat, ya, Anda akan hidup di dalam ilusi dan fantasi. Maka akibatnya apa? Satu, materialistis. Karena kan parameternya apa kalau Anda sudah mengikuti tadi ritual, simbol, dan Anda menjalankan hukum-hukum yang Anda ciptakan sendiri. Harus ada materi yang diberkati. Ini simbol dari berkat adalah material kan. Caranya gimana? Gaya hidup. Definisinya diberkati adalah materi dan gaya hidup Anda. Karena Pak Pendetanya juga memberi contoh yang seperti itu. Kan nggak enak kalau pendetanya pakai kulit bulu onta saja begitu kayak saya sama Pak W. Kita kan kalau khotbah pakai kulit bulu onta, ya kan. Sementara kan nggak asik. Masa saya mau pakai kulit bulu onta sih ke kantor? Pokoknya Louis Vuitton dong, ya kan. Pendetanya pakainya barang jam tangannya 15 miliar. Kalau jam tangannya 15 miliar, nggak mungkin dia naik ojek ke Banting. Ya masa naik Avanza, ya paling nggak naiknya Ferrari lah, Porsche, ya Mercedes atau BMW seri 7 atau yang baru 15 miliar jam tangannya kok. Jadi gaya hidupnya harus menyesuaikan. Masa jam tangan 15 miliar saya belanjanya di Tanah Abang, Pak. Masa belinya di Kringlop pakaian bekas. Kalau jam tangan Anda cuma 100 euro, ya Anda pergi ke Kringlop, orang masih tenang-tenang saja, nggak nyantol. Kalau Anda pakai jam tangan 15 miliar, mobilmu Porsche, Ferrari, masa belanjanya di Kringlop, di pakaian bekas, wol, ya nggak cocok. Nah, itu gaya hidupnya berubah. Akibatnya itu, Anda kan di dalam ilusi dan fantasi dari agama itu, apa kemewahan, berkat. Tetapi firman Tuhan bilang, padankanlah dirimu dengan apa yang ada. Padanannya saya 15 miliar. Iya, karena kamu curi semua itu uang perpuluhan. Yang harus buat orang miskin, buat kamu semua.
Material, gaya hidup, ilusi fantasinya. Setelah terjebak dalam gaya hidup, jemaatnya ngoyong ngos-ngosan, ngos-ngosan ngejar gaya hidupnya Pak Pendeta ini supaya saya dianggap diberkati. Karena kalau saya cuma ngasih 100.000 per puluhannya, ya Pak Pendeta dilirik aja kagak, dikira, kamu siapa ya? Kalau ngasih 10 juta, oh kamu itu yang rumahnya di Telugong sana itu ya? Iya saya ingat rumahmu. Ya ingat. Begitu Anda kasih per puluhannya 100 juta, 1 M, ya tiap pagi ditanyai, apa kabar Pak? Gimana? Jam 2 pagi ditelepon, Pak, anjingku hilang Pak, anjingku hilang. Datang langsung, iya tenang nak. Anjing hilang, Anda kan datang. Anda kasih perpuluhannya 1 juta, biar istrimu hilang ya. Wah, istriku hilang Pak, dibawa balik. Cari lagi. Nggak begitu kan. Puyeng. Jangan. Ya. Hanya ngos-ngosan ngejar gaya hidupnya Pak Pendeta. Ya. Kedua, begitu ini sudah tercukupi, maka diagram Maslow berlaku. Ya. Diagramnya Maslow itu, ya piramidanya Maslow berlaku. Akhirnya akan hidup dalam fantasi yang tidak kudus mulai. Karena ini kan daya tarik, attract. Panggung dibikin gegambita, Anda kan jadi artis, jadi selebritis. Ya, jadi selebritis. Ini kan menghasilkan satu panggung pertunjukan, show. Ya kan? Kan menghasilkan apa? Di sini menghasilkan idol. Menghasilkan selebritis. Apa bedanya idol dengan selebritis? Idol itu jadi pujaan. Bener salah pokoknya itu idol. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya pun bisa di idol, hati-hati. Berarti saya gagal kalau Anda sampai membuat saya jadi idol Anda. Berarti saya gagal. Oh, saya berdoa. Makanya kadang-kadang saya bikin aneh-aneh itu, Anda jangan heran. Supaya Anda tahu saya tidak sempurna. Nanti kalau Anda dengar-dengar yang cerita aneh-aneh, Anda akan tahu bahwa saya tidak sempurna. Jadi tenang-tenang saja. Oh, ternyata N26 bukan dewa. Gitu aja ya. Ternyata manusia biasa. Ya, manusia biasa. Selebritis apa? Ya selebritis hidupnya dia akan sini sama-sama happy, gemerlapan. Begitu, yuk kita ngelayani imigran masuk. Dihitung sama dia. Masuk ke imigran. Nggak asik ya. Yuk kita ke pedalaman. Yuk kita nginjilin di perumahan kumuh. Anda maunya dari satu gedung ke gedung yang lain, panggung pertunjukan. Ya, Anda jadi pemain musik, ya, jadi selebritis, Anda jadi WL, ya, jadi singer. Wah, ya itulah dunia selebritis dalam gereja. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang kita kenal, ketemu ya kita pelayanan sama-sama. Ya suamiku ini kan selebritis. Bu, langsung saya tegur ya, Bu, suamimu tuh bukan selebritis. Suamimu tuh hamba kayak saya. Marah ini orang ibunya. Selebritis gundul mupean, hamba. Nah itu. Karena demikian, karena ilusi dan fantasi menghasilkan panggung pertunjukan, idolatry, dan selebritis, maka terciptalah fantasi-fantasi yang nggak kudus. Nggak heran, di dalam bisnis ini, pendeta-pendeta itu nyelingkuin WL-nya, pendoa syafaatnya, sesama WL sama singer cium-ciuman di belakang panggung. Biasa itu. Karena sudah sama-sama ini wangi, keren, wow, suaranya merdu, mendayu-dayu. Oh. Akhirnya syahwat, ujung-ujungnya syahwat. Itu asal-usulnya, makanya jangan heran.
Di gereja-gereja besar ada seks, hidden sex. Hati-hati. Sak pendeta sisa, sak ibu gembala semua. Karena ada ini. Makanya coba, karena pakai barang-barang mewah, semua kinclong. Orang mah kalau dipakein, Anda mau orang seperti apa ya? Dipakein berlian 30 karat, sama dikasih rambut badai menggelora, ya kinclong. Bajunya pakai LV, ya kan? Jam tangannya 15 miliar, ya kan? Coba kalau pakainya seperti saja, sederhana, biasa saja, ya tidak mengundang keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi hamba-hamba Tuhan belajar bersahaja sederhana, ya kan? Ya, sulit, Pak. Ya, Anda lihat aja pendeta-pendeta yang gitulah. Biasa aja, makanya jangan menggunakan, makanya itu Rasul Paulus di dalam hikmat Tuhan, dalam ilham Roh Kudus berkata, perhiasanmu itu bukan pernak-pernik itu, perhiasanmu itu adalah hatimu, ya. Dan ayat terjadi itu tadi itu ya, makanya nggak jauh-jauh dari materi dan seks. Gereja-gereja, oh ini kita nggak cuma gereja, ini kalau Islam jangan ditanya ya. Kemarin saya lihat video, ngeri ya, kiainya nikahnya 4, si saya setuju. Dari mana tahunya setuju? Ya pasti nurut. Ya daripada dicerai, ya nurut. Kalau udah pasti kalau Islam, ya. Tapi kalau di dalam gereja ini kan parah, dan ada, bukannya nggak ada, banyak. Dan akhirnya skandal-skandal seks itu terjadi, korupsi, skandal seks itu ada. Saya nggak berkata bahwa saya paling benar, enggak, saya pun ada di ujung tanduk sama kita semua. Makanya kita ayo sama-sama bangun komunitas yang benar di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai kita membangun agama syahwat. Ya, syahwat kita tegang gara-gara agama. Hati-hati. Karena ujung-ujungnya nanti akibatnya, wah seru saudara. Akibat agama syahwat. Apa? Anda akan baca firman Tuhan, ya, ikro. Tapi jawabnya kagak ngerti. Firman Tuhan begitu jelas saja dijelaskan, masih kagak ngerti-ngerti. Nggak bisa jadi rema, logos itu gagal. Gagal jadi rema. Gagal, nggak bisa. Akibatnya yang paling parah, Anda akan masuk di dalam rupa-rupa pencobaan yang Anda bikin sendiri, dan Anda masuk dalam kesialan demi kesialan tadi, belalang pelahap itu tadi. Kita nggak cerita belalang pelahap, tapi kita lagi cerita adalah yang kita tabur di dalam daging, kita akan tuai kebinasaan. Ya, ulang ya, menabur dulu ya. Tadi ya, ini hari ini pertanyaan-pertanyaannya urut ya, tabur daging, tuai kebinasaan. Terakhir Anda jadi mu'alaf. Nah, kere kan? Anda nggak tahan. Anda terlena, hamil dulu. Dan sebagaimana seterusnya. Itu semua berurutan sebabnya. Dari gereja yang gagal melakukan tugasnya mengajarkan kebenaran yang sejati, tapi mengajarkan dogmanya. Dan Anda dibius dalam ilusi-ilusi, fantasi-fantasi, akhirnya Anda terjebak di dalam idolatry, di dalam dunia selebritis gereja. Kemudian Anda masuk ya
dalam ketidakmengertian. Anda baca kayak apa? Baca 5 pasal bisa tidak ngerti. Karena Anda tadi, ya, dari awal Anda sudah berfantasi, berilusi tentang Tuhan, dan Anda punya parameter-parameternya itu material, dan akhirnya Anda terjebak di dalam seks dalam gereja. Ya, percabulan dalam gereja. Anda pikir, oh banyak ya, bukan pendeta besar saja. Hamba-hamba Tuhan di pedesaan banyak yang bikin percabulan sampai nidurin jemaatnya sendiri. Bukan monopoli pendeta besar itu. Pendeta-pendeta kecil pun banyak. Ngeri. Pak cuma bisa ngomong, oh saya mengalami sendiri. Dan saya mundur. Supaya jemaat jangan terkutuk gara-gara saya. Iya, serius ya. Dan keluarga kami jadi terkutuk. Gara-gara saya. Dan ini saya ulangi ke Anda. Artinya kita semua nggak sempurna. Tapi kalau kita sedang ada di sana, pendeta-pendeta yang berzina, mundur. Anda akan menuai, masuk dalam padang gurun. Rupa-rupa pencobaan. Ikutin. Terima. Tuai apa yang sudah kita tabur. Inuainya bersama Yesus, supaya kita kuat. Mulai dari nol lagi. Itu pertobatan. Saya mulai dari nol lagi. Ya, pelayanan kami udah luar biasa. Saya mulai dari nol lagi. Nangis darah, istri saya dan anak nangis darah gara-gara saya. Nggak apa-apa. Daripada binasa semua, tambah banyak. Karena makin Anda nggak bertobat, makin edan. Tambah Anda nggak bertobat, tambah edan. Dan saya melihat orang hamba Tuhan yang bertobat itu dipakai Tuhan. Second chance, lebih dahsyat. Hari ini saya dipakai Tuhan lebih dahsyat daripada saya dulu. Serius. Karena saya mau bertobat, saya ngulangi dari nol. Hamba-hamba Tuhan yang mau bertobat. Komitmen, wah saya bertobatnya radikal ya. Komitmen, habis-habisan saya bertobatnya benar-benar. Dan Tuhan pakai saya lebih dahsyat daripada dulu. Tuhan pakai semua batu sontohan, batu sandungan saya, Tuhan pakai untuk jadi batu loncatan. Karena saya mau bertobat. Saya mau datang sama Tuhan, bayar harganya enak aja. Bayar. Tapi mendingan jatuh sekarang daripada nanti. Gitu ya, luar biasa ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus malam hari ini membuat Anda datang kepada Tuhan yang sejati. Bukan dalam Tuhan ilusi. Jangan sampai terjebak dalam agama syahwat, sehingga syahwat agamamu jadi tegak terus. Hidupmu jadi penuh retorika. Oh, kalau saya nggak ada retorika. Kalau saya bilang Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalau bilang Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kalau bilang Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Tuhan sediakan beneran. Kalau Tuhan bilang Jehovah Rohi, Tuhan benar-benar tuntun hidup saya sampai ke Eropa. Kalau benar-benar sampai gereja ini jadi resmi legal. Ada berapa ratus gereja Indonesia di Eropa. Yang legal bisa dihitung dengan satu jari tangan saya. Yang legal, termasuk gerejanya Pak Hawi itu legal. Ada berapa banyak gereja di Indonesia? Wah, cuma sedikit yang legal, saudara. Punya kita legal. Hagios Internasional itu legal. Kita urus semua, bayar pajak, enak aja. Kita bayar pajak. Kecuali nanti ANBI-nya jadi, kita nggak perlu bayar pajak. Sekarang harus bayar pajak. Nanti ANBI jadi, nggak perlu bayar pajak, tapi laporannya lebih gila lagi. Harus pakai akunting publik. Beneran, nanti ya kita persiapkan karena bendaharanya itu harus hati-hati. Makanya kita lagi terus doakan supaya bisa ANBI, sehingga semua uang yang masuk itu bisa dikelola dengan maksimum. Begitu, untuk kemuliaan Tuhan, bukan buat saya. Saya sudah dijatah. Nanti Tuhannya memberkati. Ya, supaya Anda jangan terjebak dalam retorika. Kalau bilang Jehovah Nisi, dalam pergumulanmu, ya panji-panji keselamatanmu, dia benar-benar Jehovah Nisi, nggak retorika doang. Nggak cuma nyanyi, Jehovah Nisi, tapi Anda kalah terus. Kalau bilang Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan, Tuhan sembuhkan kamu beneran. Malam ini siapapun yang sakit, Anda berdoa di dalam nama Yesus. Anda dengar firman Tuhan, Anda percaya akan sembuh. Haleluya.
Haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik ya. Wah, dahsyat malam ini firman Tuhan ya. Viralkan dong. Ya, kita sudah mencapai 100.000 ya. Ini adalah bulan pencapaian paling berat. Satu bulan cuma dapat 1.000 viewer, tambahan 1.000 subscriber, karena memang katanya begitu ya. Banyak yang tiba-tiba unsubscribe, ya kan, sengaja kan, dari pihak-pihak yang mau ngembosin. Tapi akhirnya tembus juga ya 100.000 ya. Haleluya. Terima kasih buat dukungan saudara-saudara semua untuk channel Joseph Paulus Sang, rombongan Nabi ke-26 dengan gas nitro 26-nya. Ya, kiranya channel ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan lupa subscribe Hagios Eropa juga ya. Dan Joseph Paulus Sang Eropa. Ada dua, saya ada channel lagi, yang satu tuh berjaga-jaga kalau ini tiba-tiba dimatiin. Tapi sudah saya pindah ke Eropa semua ya. AdSense-nya sama akun-akunnya sudah saya pindah ke Eropa, supaya nggak mudah dikerjain sama Menkominfo. Ya, kan channel panas ya. Luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.